Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang berbahagia, telah sampai pada malam ke-26 ya. 26 ya? Berarti sudah lewat 25 malam. Dan saya kira dan saya yakin sudah banyak ustadz-ustadz, alim ulama, mubalik kita yang menyampaikan ceramah di masjid kita ini. Dan sudah banyak yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan puasa, hikmah puasa, akhlak-akhlak puasa dan sebagainya. Oleh karena itu pada malam ini saya tidak akan menyampaikan tentang hal itu lagi. Saya kira jamaah sudah dengar semua sejak malam pertama. Yang insya Allah saya ingin ceritakan di sini adalah sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana sebenarnya bentuk nyata daripada orang yang berhasil berpuasa. Jadi puasa itu ada yang merupakan ada hasilnya. Kalau diibaratkan ibadah puasa selama 1 bulan ini adalah ujian, adalah asesmen, maka ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Namun tidak ada pengumuman tentang itu. Tidak mungkin pengurus Masjid Al-Kautsar mengumumkan siapa yang tidak lulus puasanya tahun ini. Itu hanya ada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di hari kemudian akan tahu bahwa tahun 2025 itu puasa kita lulus apa tidak. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karena itu perlu kita tahu ya, perlu kita kenal bagaimana karakter orang yang lulus puasanya. Lulus itu bukan berarti hanya tidak makan tidak minum. Kalau cuma tidak makan tidak minum, menahan lapar, menahan haus, anak kecil juga bisa. Anak SD kelas 1 itu sudah bisa seperti itu. Bahkan anak TK sudah bisa puasa sama bapaknya. Bahkan mereka puasa itu main-main lari-lari, bapaknya lemas tempat tidur, tidak bisa lari-lari. Lebih kuat anak-anak puasa daripada kita. Tapi yang diinginkan di sini adalah karakternya. Apa bekas-bekasnya, apa hasilnya, bentukannya orang yang lulus berpuasa. Jemaah sekalian, pada suatu waktu yang lalu, waktu zaman dahulu di masa kerajaan dinasti Abbasiyah, ada seorang hakim yang diangkat oleh khalifah menjabat sebagai hakim qadhi di salah satu wilayah kerajaan Islam. Namanya Nuh bin Maryam. Hakim ini adalah hakim yang dikenal dengan kekayaannya. Bukan kaya karena ya hasil main-main hakim-hakimnya, bukan ya. Karena ada juga orang yang hakim tambah kaya setelah jadi hakim. Sebagian hakim ada yang tiba-tiba kaya setelah jadi hakim. Bukan di situ. Dia kaya karena dia memiliki kebun anggur yang sangat luas. Kebun anggur yang luas sekali. Ya. Sangat luas. Dari situlah kekayaannya ia peroleh. Hasil dari kebun anggur itu yang membuat dia kaya raya.
Saking luasnya kebun anggurnya jamaah sekalian, Hakim Nuh bin Maryam ini mempekerjakan seorang budak, seorang hamba, budak dari Afrika berkulit hitam, namanya Al-Mubarak. Dipekerjakan, ditugaskan untuk menjaga, merawat, mengurusi kebun anggurnya yang sangat luas. Pangan Rwanda istilahnya kalau bahasa Bugisnya, pangan Rwanda, penjaga kebun. Di samping memiliki kebun anggur yang luas, Hakim ini juga dikenal memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Dikenal di mana-mana. Datang satu-satu orang membawakan anaknya untuk dilamarkan kepada anak perempuannya itu. Anak pejabat datang, anak orang kaya datang, anak pengusaha datang. Ya, seandainya dulu ada namanya DPR, anggota dewan juga datang. Seandainya ada waktu itu. Semua datang membawa hadiah-hadiah, uang panai yang miliaran. Tidak ada satupun di antara yang melamar itu yang diterima oleh anaknya Hakim ini. Semuanya ditolak. Alasannya tidak menemukan calon suami yang ia inginkan, yang ia idamkan. Sehingga berlama-lama ini anak perempuannya tidak nikah-nikah, tidak kawin-kawin, karena tidak ada satupun orang yang melamar itu yang dia suka. Hadirin jamaah yang berbahagia, tiba masa panennya, tiba masa anggur-anggur itu, kebun anggurnya sudah siap dipanen. Maka Hakim ini pergi menjenguk, ya, melihat kebun anggurnya yang sudah siap dipanen. Dia melakukan namanya inspeksi, ya. Diajaklah hamba atau budaknya yang dia pekerjakan di situ sebagai pengurus kebun, tukang kebunnya yang namanya Al-Mubarak tadi, diajak jalan-jalan melihat kebun anggur. Di tengah-tengah perjalanannya melihat kebun anggur yang sangat luas itu, tiba-tiba si pemilik kebun ini meminta kepada Mubarak untuk diambilkan buah anggur. Dia mau coba rasanya. Maka diambilkanlah beberapa buah anggur untuk dicobakan kepada tuannya. Dicoba, ternyata apa? Buah anggur yang dia coba itu ternyata kecut, kaci. Maka dia berkata kepada Mubarak, anak buahnya itu, ambilkan yang manis. Ini yang saya coba ini kecut ini, Mubarak. Ambilkan yang manis. Saya mau coba manisnya bagaimana. Maka diambilkanlah lagi setangkai anggur dari pohon yang lain. Diserahkan kepada tuannya. Ini tuan, anggur yang mungkin manis. Dicoba lagi yang kedua itu, ternyata juga kecut, sama kecutnya yang pertama. Maka sedikit agak naik tensi juga ini yang punya kebun ini. Saya minta yang manis, Mubarak. Kenapa ini kecut lagi ini yang kedua ini? Sekarang carikan yang manis. Jangan kembali kalau tidak manis. Maka dia paksakan kepada anak buahnya itu, bawahannya itu, budaknya itu untuk mencarikan yang manis. Jangan kembali kalau tidak manis. Larilah Mubarak ke dalam kebun, keliling-keliling mencari apa yang dimaksud dengan anggur manis itu. Lama baru dia kembali. Diserahkanlah kepada tuannya. Maaf Tuhan, saya sudah cari kemana-mana, semoga ini yang manis. Saya sudah mencari kemana-mana Tuhan, anggur. Padahal ini dalam kebun anggur ini Pak. Tapi dia bilang semoga yang manis. Sudah dicari-cariin. Maka dicobalah yang ketiga. Apa yang terjadi? Ternyata yang ketiga itu anggurnya lebih kecut lagi daripada yang pertama dan kedua. 3 kali mencoba anggur, semuanya kaci, semuanya kecut. Agak emosi lagi yang punya kebun. Bagaimana kau Mubarak ini? Saya tanya dulu, kau sudah berapa lama di sini? Sudah bertahun-tahun kau di sini. Apa kerjamu di sini? Mengurusi kebun anggur sendirian.
tinggal dalam kebun juga. Dia tinggal dalam kebun, tidak kemana-mana. Mulai daripada ditanamnya itu anggur itu sampai berbuah, sampai siap panen, dia di situ terus, tidak pernah meninggalkan kebun itu. Panganrowana memang. Kenapa selama ini kau di sini, kamu di sini, tinggal dalam kebun, kamu tidak bisa bedakan mana anggur yang manis, yang mana yang kecut? Dan lewat-lewat ini, ya. Keterlaluan kamu Mubarak, keterlaluan. Masa itu saya kau tidak bisa bedakan mana anggur manis, yang mana anggur kecut? Nah, kau tinggal di sini, kau urusin kebun. Kata Mubarak, maaf Tuhan, saya memang tidak tahu bedakan yang mana anggur yang manis, yang mana anggur yang kecut. Saya tidak tahu mana manis, yang mana kecut. Kenapa bisa? Nah, kau tinggal di sini, kau jaga kebun ini. Kata Mubarak, saya tidak tahu bedakan mana manis, yang mana kecut, karena saya tidak pernah mencobanya. Tidak pernah coba, tidak pernah saya coba itu. Satu buah pun, satu biji pun saya tidak pernah mencoba anggurnya Bapak. Kenapa tidak coba? Karena saya hanya tugaskan untuk menjaga, untuk mengurusi, dan saya tidak berhak untuk memakan buah anggur ini selama saya tidak diizinkan memakainya. Satu biji pun saya tidak pernah makan. Hadirin, dia tidak pernah memakan buah anggur yang dia jaga, karena selama itu tuannya tidak pernah berkata, coba anggur. Apa perintahnya? Hanya disuruh jaga kebun. Tidak ada perintah, tidak ada SK, tidak ada himbauan, tidak ada izin untuk mencoba buah anggur itu. Maka Mubarak mengharamkan dirinya untuk memakan buah anggur itu, walaupun dia tinggal di situ bertahun-tahun dalam kebun anggur. Heran ini yang. Jadi kamu tidak tahu yang mana manis, yang mana kecut, karena kamu tidak pernah mencobanya. Iya. Kamu tidak coba kebun, tidak pernah coba buah anggur itu karena kamu merasa itu adalah haram, bukan milikmu. Iya. Ini bukan milik saya, ini milik Tuhan, maka saya tidak pernah makan itu selama tidak diizinkan oleh Tuhan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kira-kira di perumahan Citra Lain ini ada tidak Mubarak seperti ini? Adakah orang yang seperti ini? Apakah di kantor kita ada yang seperti ini? Adakah ya tokoh-tokoh kita di pemerintahan kita yang seperti ini? Kira-kira Pak, kalau kita yang jaga kebun anggur bagaimana Pak? Ya, mungkin sudah 2 karung yang dibawa ke pasar Dayak dijual diam-diam subuh-subuh. Ini tidak satupun dia pernah coba buah anggurnya yang dia jaga, karena tidak ada izin dari yang punya selama ini. Padahal mungkin saja yang punya kebun itu membolehkan dia makan, tidak ada keberatannya juga. Berapa sih yang dia bisa makan dengan luasnya kebun anggur itu? Tapi dia tidak pernah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, karena itu bukanlah haknya. Amanahnya adalah menjaga kebun anggur, bukan memakan buah anggur. Nah, kita ini hadirin berpuasa tapi tidak mampu menjaga amanah. Ya, sedangkan ini saja buah anggur dia tidak mau makan kalau bukan haknya. Bagaimana itu yang menjaga timah sampai berapa tuh? 300 triliun itu ya yang dia makan itu. Bagaimana orang yang diberi amanah menjaga bahan bakar minyak BBM, menjaga Pertamax, menjaga Pertalite, kok bisa menjadi oplosan itu Pertamax dibikin Pertalite, Pertalite dibikin Pertamax? Saya kurang paham. Sampai ratusan triliun kerugian negara gitu. Ini artinya kita masih mencari sesuatu yang bisa membuat kita seperti Mubarak. Inilah bentuk orang yang berpuasa yang sebenarnya, menciptakan karakter Al-Mubarak yang tidak pernah mencoba sesuatu yang bukan haknya jika tidak diizinkan oleh yang punya. Bukan haknya, dan itu haram bagi dia untuk memakan yang bukan haknya, milik orang lain. Ringkas cerita, saya sikat saja. Pulanglah yang punya kebun ini ke rumahnya dan menceritakan kepada anak perempuannya, anak gadisnya itu, tentang kejadian tadi.
berkata bahwa anak buah kita itu Mubarak itu lain-lain, dia tidak pernah mau makan buah anggur saya karena katanya dia cuma disuruh jaga, tidak mau makan yang buahnya sampai tidak tahu yang mana kecut yang mana manis. Kata anak perempuannya, begitu ke Mubarak? Begitu. Kata anaknya, nikahkan saya dengan Mubarak, itu calon suami yang saya cari. Bagaimana itu yang datang kemarin bawa uang penaik 1 miliar? Dia tidak bisa menjamin saya tidak makan yang haram, tidak menjamin anak saya nanti tidak memakan yang haram. Dialah Mubarak yang menjamin saya masuk surga karena dia menjaga makanannya, menjaga penghasilannya, menjaga hartanya dari yang haram-haram yang bukan haknya. Itu calon suami yang saya cari. Inilah juga anak perempuan yang baik, inilah yang salehah. Dari hasil pernikahannya Mubarak dengan anak perempuan itu, lahirlah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ulama yang dikenal sebagai sufi, waliullah, dan alim dalam ilmunya. Kesimpulannya jemaah sekalian sebagai penutup, puasa seharusnya menjadikan kita adalah orang-orang yang menjaga amanah. Bukan hanya kita puasa, mampu tidak makan, tidak minum, tapi efek dampak berkah dari puasa itu adalah membuat kita menjadi lebih jujur dan lebih amanah ketika kita mendapatkan sebuah posisi, sebuah tanggung jawab, sebuah amanah untuk tidak disalahgunakan atau memperkaya diri dengan menyalahgunakan amanah itu. Ini yang kita cari dari sebuah puasa-puasa yang berberkah. Yang kedua, yang terakhir adalah kalau mau mencetak atau melahirkan anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang hafiz, anak yang baik berbakti kepada orang tuanya, anak yang tulus, maka jaga-jagai apa nama makan anak tak. Periksa dari mana sumber makanannya anak tak, apa yang dikasih makan sama anak tak, dari mana hasil usahanya bapaknya yang bawa uang pulang kasih makan anaknya. Jangan-jangan ada yang bercampur dengan yang bukan haknya. Itu yang membuat anak kita kadang-kadang menjadi anak yang tidak bisa belajar, menjadi nakal, menjadi kepala batu, isap lem, narkoba dan sebagainya. Kenapa? Jangan-jangan akibat dari apa? Dari makanan yang dia makan dari bapaknya, dari penghasilan orang tuanya yang bercampur dengan yang haram dan bukan miliknya. Ini membuat anak kita tidak bisa menjadi anak soleh gara-gara makanan yang haram itu. Saya kira inilah, semoga ada manfaatnya, semoga ini menjadi inspirasi buat kita bagaimana sebenarnya karakter orang yang lulus berpuasa. Kalau kita merasa bahwa tahun ini belum lulus, mari kita berdoa semoga kita diberi usia yang panjang untuk bisa lagi mendapatkan Ramadan tahun depan, untuk kita lagi berujian lagi untuk mencapai standar lulus puasa, yaitu karakter seperti Al-Mubarak, si penjaga kebun yang sangat amanah tadi itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.